Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza alai salawatil khamsi ruku'ahunna wa sujudahunna wa mawaqitahunna wa alima annahu min indillah dakhala al-jannah. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, Ayahanda Dr. Haji Rohidin Mersa, kita doakan beliau, semoga Allah senantiasa menguatkan beliau. Amin. Allah berkahi beliau. Amin. Allah rahmati beliau. Amin. Diberikan kekuatan untuk terus memajukan Provinsi Bengkulu ini. Amin. Dalam kebaikan, dalam amanah karena Allah. Amin. Begitu juga kita doakan Ibunda Hajah Delta Rohidin. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 Bapak Haji Khairil Anwar. Yang kami hormati Bapak Kepala Biro Kenkesra Bapak Dr. Haji Syarifuddin dan seluruh rombongan Bapak dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Yang kami hormati Ketua PKM Masjid Raudhatul Jannah beserta seluruh pengurusnya, imamnya, khatibnya, bilalnya dan seluruh jamaah. Yang kami hormati seluruh orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang dapat seragam maupun yang belum dapat seragam, kami hormati. Semoga kita yang hadir malam hari ini sama-sama dirahmati, diridhoi, dan senantiasa Allah rahmati perkumpulan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Bertemunya kita dalam sebaik-baik tempat, kata Nabi, itulah masjid. Ahabbul bilad indallah masajiduha. Masjid itu, kata Nabi, bumi yang paling Allah cinta. Maka Nabi itu diisrakan, diperjalankan itu dari masjid ke masjid. Bertemunya kita di sebaik-baik majelis, inilah majelis ilmu, majelis yang dijamin Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang memudahkan langkahnya hadir di majelis ilmu mencari ilmu, Allah mudahkan juga langkahnya
ke surganya Allah. Maka bersyukur kita Bapak Ibu dipertemukan di tempat mulia, karena ada orang yang bertemunya di tempat hina, bertemunya di tempat dosa. Kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia. Di dunia ini rumah Allah adalah masjid. Kata Imam Ibnu Taimiyah, Pak Bu, cara bersyukur itu wajib rukunnya 3. 1, meyakini iko nikmat datangnya dari Allah. Dalam hati kita yakin iko nikmat datang dari Allah. Yang kedua, lisan senantiasa memuji Allah. Dan yang ketiga, perbuatan kita senantiasa menambah taat dekat kepada Allah. 3 rukun syukur. Hati meyakini nikmat dari Allah, lisan senantiasa memuji Allah, perbuatan kita senantiasa bertambah taat ke Allah. 1 dari 3 itu hilanglah yang disebut syukur. Bohong, dia bukan bersyukur. Maka untuk membuktikan syukur kita malam ini Bapak Ibu, sama-sama kita bertasbih, bertahmid, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Susu empai keluar. Semula yang tadi keluar susu. Kita Kamila tegak empai keluar. Bandre. Kata Nabi Bapak Ibu, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sekali salawat kata Nabi kepadaku, Allah limpahkan 10 rahmat Pak. 1 salawat 10 rahmat. Maka Bapak Ibu, biar majelis ini Allah rahmati. Allah turunkan rahmatnya dengan salawat 1 salawat 10. Kita sama-sama salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu jamaah yang kami hormati. Malam ini kita peringati Isra Mi'raj. Sesungguhnya peringatan Isra Mi'raj itu Bapak Ibu bukan hanya seremoni belaka. Tapi kenapa kita memperingati Isra dan Mi'raj? Itu insya Allah salah satu bukti kita mengimani bahwa Isra dan Mi'raj itu memang ada nyata fakta, walaupun tidak bisa kita saksikan. Kenapa wajib kita imani Isra dan Mi'raj, Pak? Karena dia disebut kisah itu dalam Al-Quran oleh Allah. Maka ketika hari ini ada yang tidak percaya Isra dan Mi'raj, batal iman kita, Pak. Karena Allah sendiri yang menyebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak percaya dengan yang Allah turunkan, artinya bahwa tidak percaya dia dengan Al-Quran. Lah Isra dan Mi'raj itu disebut dalam Al-Quran. Jangankan 1 surat Pak Bu, kalau 1 ayat tadi kita tidak percaya dengan Al-Quran, apa kata Allah? Faulaika humul kafirun. Allah sebut kita kafir. Baik. Bayangkan. Maka Allah ajarkan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan siar-siar agama Allah ini, maka itulah bukti ketakwaan dari hatinya. Kita itu Bapak Ibu tidak pernah lepas dari
sejarah untuk kita peringati. Masuk Ramadan, kita peringati di dalamnya ada yang disebut nuzulul Quran. Masuk kita bulan Rabiul Awal, kita peringati di situ namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita Zulhijjah, kita peringati di situ dengan Idul Kurban. Masuk kita Muharram, kita peringati peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang disebut siapa yang mengagungkan syiar agama Allah itu bukti ketakwaan dari hatinya. Maka itulah kenapa kita peringati Isra dan Mi'raj sebagai bukti bahwa benar kita mengimani Isra dan Mi'raj dan sebagai bukti ketakwaan kita ingin mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Ya Allah. Allah. Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu memang kalau kita perhatikan Pak, banyak menceritakan sejarah. Walaupun Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi Al-Quran mengajarkan banyak sejarah-sejarah yang diceritakan oleh Al-Quran. Bahkan saking pentingnya sejarah Pak, ada satu surat dalam Al-Quran yang Allah sebut surat itu Al-Qasas, kisah-kisah, sejarah-sejarah. Seolah-olah kita itu memang diajarkan untuk banyak ngambil pelajaran dari masa lalu. Maka kalau kita ingat kalimat pelajaran tasawuf itu Pak, kita itu selalu dihadapi 3 masa. Ada yang disebut namanya masa lalu, ada yang disebut masa sekarang, ada yang disebut masa yang akan datang. Isra dan Mi'raj 3 masa langsung Pak. Masa lalunya itulah Nabi Bapak yang dimuliakan Allah dipertemukan ke Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Sahih Bukhari Pak, Nabi itu sampai Masjid Aqsa mengimami sholat. Makmumnya siapa? Makmumnya para nabi yang telah meninggal, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Terbayang tak kita Pak jadi imam? Pas assalamualaikum warahmatullah, pas tengok ke belakang, makmumnya rupanya kita tahu lah meninggal kan. Kira-kira berlari lah kita Pak. Maka itu Nabi ditampakkan masa lalu, dijumpakan dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad senior. Masa sekarang apa Pak? Nabi menerima perintah sholat. Masa yang akan datangnya apa Pak? Nabi ditampakkan gambaran oleh Allah di antara penghuni neraka dan penghuni surga. Itu masa akan datang. Maka itu Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu 3 masa sekaligus yang malam itu nak kita bahas. 1 masa 1 jam, 3 masa 3 jam. Tapi tidak elok ceramah lama-lama. Konon kata penelitian Bapak Ibu, orang itu akan bisa menyerap tidak lebih dari 30 menit. Itu peneliti Pak. Jadi orang itu bisa fokus hanya 30 menit. Berarti ceramah pun jangan lebih 30 menit. Sepakat Pak Bu? Sepaket. Bapak Ibu rahimakumullah, kami tadi terpesona dengan penjelasan Bapak Gubernur. Ya Allah, kami tidak sanggup ngaji saintifiknya ya. Agak berat kaji. Karena malam itu akan buka lagi dari sisi saintifiknya. Jadi mohon maaf lahir dan batin, keinginan ayah anda Gubernur tadi belum sampai kami. Karena ibu kami tadi kami mau ngomong, iya juga. Bahwa ikut ke malam itu kami berpikir. Karena biasanya Ustadz itu mengkaji bukan sisi saintifiknya. Karena biasanya ngajinya hikmah-hikmah, bukan saintifiknya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sisi saintifik itulah kelemahan kami. Dari sisi keilmuan kami tidak bahas itu. Tidak apa-apa kan Pak, tidak marah kan? Mohon maaf, daripada kami salah ngecek. Kalau dalam hadis kan disebutkan naik langit Nabi, langit pertama berjumpa di situ Nabi Adam, langit kedua berjumpa Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi wassalam. Naik langit ketiga, di situ berjumpa Nabi Yusuf, keempat berjumpa Nabi Harun, langit 5 Musa, langit 6 Nabi Ibrahim. Dari itu ternyata dari sisi dimensi rupanya lagi
Walaupun tadi Bapak Ibu dari sisi hadis ternyata dikolaborasikan dengan sisi keilmuan dia sangat nyambung. Maka malam itu kami janji insya Allah kami nak searching itu ayatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami malam itu mengkaji sisi hikmah. Sisi hikmah dari Isra dan Mi'raj. Kelak kita hubungkan ke pemilu. Masih. Karena sementara dia yang kita hadapi pemilu. Jadi tema kita Isra Mi'raj dan pemilu. Pokoknya dihubung-hubungkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada hikmah yang bisa kita gali. Kenapa Allah memanggil Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj itu, Pak? Ada yang latar belakangi tadi oleh disampaikan oleh Pak Bu. Jadi Nabi itu sebelum Isra dan Mi'raj disuruh Allah memang meninggalkan secara tidak langsung. Kita tengok sekarang. Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu pas di tengah-tengah perjalanan dakwah Nabi. Nabi itu berdakwah 23 tahun, Pak. 40 tahun Nabi diangkat jadi Rasul, 13 tahun di Makkah, 10 tahun Nabi di Madinah. Isra dan Mi'raj di tengah-tengah perjalanan dakwah Nabi, 11 tahun setengah. Apa yang terjadi di tahun 11 itu, tahun 11 kenabian Pak? Satu kali dijelaskan oleh Pak Gubernur kita, memang Allah suruh tinggalkan. Istri beliau meninggal, Pak. Istri beliau Khadijah. Khadijah itu wanita mulia, wanita kaya di Makkah, bangsawan yang hartanya habis dengan Islam. Wanita yang pertama kali menyelimuti Nabi ketika Nabi menggigil dari wahyu pertama. Wanita yang memberi support penyemangat hidup Nabi ketika Nabi resmi menjadi Rasul. Itu Khadijah, Pak. Nabi itu paling cinta kepada Khadijah. Bukti dalam sejarah, Nabi tidak pernah poligami selama dengan Khadijah. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa hikmahnya? Kalau ada hari kau bapak minta poligami, berarti tidak cinta ke ibu. Bapak ibu poligami. Itu buktinya Nabi tidak pernah poligami selama Khadijah. Maka Bapak yang dimuliakan Allah, jadi Allah sungguh Nabi meninggalkan di sini. Yang selama itu Nabi itu menjadikan Khadijah tempat curhat, penyemangat pelajarannya. Oh, berarti jangan curhat kepada manusia. Manusia meninggal. Nabi ditinggalkan juga tadi Pak Bu oleh paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib itu bangsawan. Kalau bahasa kita seperti di Siko Pematang, ketua adat apa? Ibaratnya tuh, Yang tinggal kita putih sekali. Abu Thalib itu bagus saking sayangnya ke Nabi. Dijago Nabi Pak. Ditulis dalam sejarah itu. Di pelepah kurma, siapa yang berani mengaku Muhammad berhadapan dengan ditandatangani oleh Abu Thalib, ditempel tulisan di pelepah kurma itu di dinding Ka'bah dan sejarah. Itu tulisan tidak boleh diurunkan. 3 tahun jatuh dengan sendirinya gara-gara dimakan rakyat. Sehingga satu kota Makkah tahu Abu Thalib itu paman Nabi, Nabi dijaga oleh Abu Thalib. Dan ada orang yang berani mengganggu Nabi. Abu Thalib tempat berlindung Nabi kok meninggal, Pak. Maka sejarah mencatat Amul Husni, tahun kesedihan. Khadijah sang istri tempat curhat meninggal. Abu Thalib sang paman yang menjaga Nabi meninggal. Maka Al-Maidah ayat 67 itu Allah ajarkan, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, kau tetap sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Kalau kemarin Khadijah tempat curhatmu, kalau kemarin Abu Thalib sebagai pelindungmu dalam urusan dunia, apa Allah sebutkan? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah, aku kata Allah yang akan menjagamu. Jangan pernah minta penjagaan ke manusia, minta penjagaan ke aku. Allah tampakkan kemahakuasaannya, linuriyahu min ayatina. Kata Allah, untuk menunjukkan tanda-tanda kemahakuasaan Allah, maka ikalah Nabi di Isra dan Mi'raj. Jadi sebelum berjumpa dengan Allah, tadi dijelaskan oleh Pak Bu, suruh tinggalkan istrinya. Tapi jangan kau gara-gara, kok gak bapak tinggalkan istri bapak? Bukan itu maksudnya. Itu hikmahnya tadi. Disuruh tinggalkan oleh pamannya, diembargo lagi. Karena ketika Abu Thalib meninggal Pak Bu,
disitulah datang serangan-serangan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi. Sampailah Nabi harus hijrah ke Madinah. Jadi orang kafir itu berani mengganggu Nabi, bahkan sampai sepakat untuk membunuh Nabi gara-gara Abu Thalib meninggal. Tidak ada yang menjaga Nabi. Maka Allah panggil Nabi untuk berjumpa dengan Allah. Allah tunjukkan kemahakuasaannya. Jangan takut wahai Muhammad, aku yang akan menjaga. Tapi ada yang bisa diambil pelajaran masa kini apa Pak Bu? Allah berikan perintah sholat untuk kita dari awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ya Pak Bu? Bu? Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, turunlah Nabi kami, sampailah perintah sholat itu. Nah itu yang kita hubungkan ke pemilu itu Pak. Jadi Allah perintahkan sholat yang sebelumnya Nabi tadi punya masalah. Seolah-olah hikmah terbesarnya apa Pak Bu? Sebanyak apapun masalah kita hari ini, solusinya hanya satu. Apa? Sholat. Kalau Nabi sedih, Allah panggil untuk menerima sholat. Apalagi kita, sedih kita, masalah kita, ternyata obatnya, solusinya, jalan keluarnya hanya satu. Apa itu? Sholat Pak. Maka Allah ingatkan, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka Bapak yang dimuliakan Allah, hadis yang diajarkan Nabi, itulah hikmah terbesar dari sholat mi'raj itu. Hikmahnya apa Pak Bu? Saking pentingnya sholat, ternyata solusi di dunia, solusi kelak di alam barzakh, solusi kelak di mahsyar, solusi di sirat, sampai itulah satu-satunya solusi masuk surga. Apa kata Nabi? Man hafadha alaihi shalawatil khamsi. Siapa kata Nabi Pak Bu jago sholat lima, yang perintahkan sholat itu langsung Allah. Maka siapa yang jago sholat lima, yang dalam hadis Sahih Bukhari awal perintah itu 50 waktu, tapi berkurang menjadi 5 waktu karena permintaan Nabi dan atas saran dari Nabi-Nabi senior, Nabi Musa AS. Pelajarannya jangan pernah lupa minta saran ke senior. Karena Nabi kan menerima perintah salat pertama 50 waktu Pak. Turun Nabi, bertemu Nabi Ibrahim no comment. Turun ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa bertanya, apa lo Pak dibujuk dari Muhammad? Oh aku menerima perintah salat berapa waktu? 50 waktu. Kecek Nabi Musa, itu disebut dalam hadis sahih Pak. Kecek Nabi Musa, umat yang kuat akan sanggup 50 waktu. Untung Pak Bu, Nabi Muhammad ketemu ke Nabi Musa. Coba kalau tidak ketemu Pak Bu, sholat itu hari 50 waktu Pak. Mana sempat lagi berbeda ibu, ya kan Bu? Kalau 50 waktu sholat, baru nak berbeda lah azan. Lah bayangkan 24 jam bagi 50 waktu, hampir tiap setengah jam kita sholat. Saran Nabi Musa, naik lagi ke puncak Muhammad, tidak sanggup umat aduan yang gue tidak sanggup. Maka naik lagi Nabi Muhammad. Itu pelajaran pentingnya saran dari senior itu Pak. Jangan diabaikan. Coba seandainya Nabi tidak dengarkan nasihat dari senior, maka yang terjadi kayak kita pasti 50 waktu. Maka naik lagi Nabi minta dispensasi, minta pengurangan. Apa hikmahnya? Kenapa tidak langsung 5 waktu? Kata ulama, itulah Allah mengajarkan, apapun yang kita minta sesungguhnya kepada Allah, ternyata akan Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Tidak sekali Nabi minta Pak, sampai naik 5 kali bolak-balik. Maka Allah tadi minta dia, gua kabulkan. Jadi Nabi naik, dikurangi lagi dari 50, dalam jadi 40, kurang lagi dari 20, terakhir sisa 5. Pelajaran apa? Berulang kali pun kita minta kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Itu Pak pelajarannya. Sampailah hari ini di waktu.
Tapi walaupun 5 waktu itu pahalanya kata Nabi sama dengan 50 waktu. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad dibanding umat sebelum Nabi Muhammad. Umat sebelum Nabi Muhammad itu Pak Bu, umurnya memang panjang-panjang, tapi satu amal satu pahala. Itu umat sebelum Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad SAW umurnya memang pendek, tapi Allah beri kelebihan. Al-An'am 160. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa mengerjakan satu kebaikan, Allah janji dikali lipatkan 10. Itu ayat berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Puncaknya kelak ada yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar pun Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Pak Bu? Saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Umurnya memang pendek, tapi pahalanya bisa mengalahkan umur umat-umat terdahulu yang panjang umurnya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka hikmah terbesar dari salat Mi'raj ada hadis Nabi Niko untuk oleh-oleh kita ke rumah. Apa kata Nabi? Man hafadha alaihi salawatil khamsi. Siapa yang menjaga salat 5. Jaga aja Pak, salat wajib itu 5. Apa yang disebut jaga salat 5? Karena salat wajib itu kan 5 Pak Bu, kalau di tempat kami di Sawah Lebar. Entah kalau di Pematang berapa Pak? Sama. Kabarnya ada Jumat ya ke masjid kabar. Sebagian Pak. Banyak kan di sebagian. Maka siapa yang jaga sholat nerimo? Apa yang dimaksud jaga sholat? Ada perintah Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Apa kata Nabi? Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholat. Kita tidak melihat Nabi sholat, tapi hadis menjelaskan sholat Nabi itu baru. Setidak-tidaknya ada 3 sifat sholat Nabi yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Sholat wajibnya. 1, awal waktu. Bertanya sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Nabi? As-sholatu ala waktiha. Ternyata amal yang paling Allah cinta cukup jaga sholat Pak. Jangan berharap dapat cinta Allah kalau menunda sholat. Yang kedua sifat sholat Nabi apa Pak Bu? Berjamaah. Tafdhalu sholatil jama'ati bi sholatil fardhi bi 27 darajah. Kata Nabi, keutamaan sholat berjamaah dibanding sendirian, keutamaannya 27 derajat. Dan yang ketiga di masjid sholat wajib Nabi Pak. Sampai Nabi bersabda, la sholata lijalil masjid illa fil masjid. Tidak sempurna kata Nabi sholatnya tetangga masjid kali tidak di masjid. Siapa tetangga masjid yang mendengar suara masjid sampai ke rumahnya azan? Datang sahabat Nabi, Pak, maaf orangnya buta Pak. Hadis itu terkenal, Abdullah bin Umi Maktum namanya. Buta sahabat Pak. Datang minta keringanan kepada Nabi. Ya Rasul, wahai Rasul, aku kan buta, terus tidak ada yang untuk dari rumah ke masjid. Boleh tak Rasul aku sholat di rumah? Kece Abdullah bin Umi Maktum sahabat Nabi. Seketika Nabi jawab boleh lah. Tapi ketika berbalik badan Pak, dipanggil lagi ke Nabi, ta'al si kau dulu. Hal sami'tan nida, apakah kau dengar azan? Terdengar azan sampai ke rumahmu? Kata Abdullah bin Maktum, sami'tu ya Rasul. Aku dengar Rasul. Apa kata Nabi? Fatan fajibu. Oh kalau itu, kau jawab azan tadi ke masjid Pak. Padahal sahabat kau tadi nyata cerita, aku butuh ya Rasul. Tidak ada yang nuntun aku dari rumah ke masjid. Boleh tak aku sholat di rumah? Kata Nabi boleh. Tapi Nabi tanya, terdengar tak azan? Dengar ya Rasul. Apa itu masjid? Apa pelajaran itu Pak? Saking pentingnya masjid itu Pak. Yang buta aja masih disuruh Nabi sholat ke masjid. Buta tidak ada yang nuntun selama dia dengar azan di rumah. Hari ini insya Allah kita tidak buta dan tidak perlu nak dituntun ke masjid. Dan hari ini kita yakin segala rumah kita pasti bisa terdengar suara azan sampai dari masjid sampai rumah. Betul Pak? Bapak Bikin yang jawab Pak. Agak tersinggung nampak Pak. Betul. Maka 3 sifat sholat Nabi Bapak. 1, awal waktu.
waktu, 2 berjamaah, 5 di masjid. Ketika kita bisa jaga sholat sebagaimana Nabi ajarkan kita sholat, maka ada jaminan Nabi 5. Jaga sholat 5, Nabi jamin 5. Yang pertama, Pak, yurfa'u anhu baikul aishi. Allah angkat kesusahan hidup di dunia. Ternyata Pak, ada hubungannya susah kita hari di dunia dengan sholat. Maka siapa yang punya masalah dengan sholat, di situ akan banyak masalah dalam hidupnya. Maka jaga sholat, diangkat kesusahan hidup. Itu Nabi yang jamin. Hari itu Bapak Ibu, kita yakinlah sholat sekarang. Tapi kenapa hari itu masih susah? Mungkin kita lah sholat, tapi sholatnya belum sebagaimana diperintahkan Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Mungkin kita lah sholat, tapi mungkin belum awal waktu sholatnya. Mungkin awal waktu, tapi mungkin belum berjamaah sholatnya. Mungkin lah berjamaah, tapi mungkin belum di masjid sholatnya. Iya Pak. Pak. Agak pahit memang kok Pak. Telan. Maka Bapak yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dijamin Nabi? Diangkat kesusahan hidup Pak. Jaga sholat. Maka saking tingginya derajat sholat, itulah dipanggil Nabi untuk menerima perintah sholat. Solusi dari susah kita, solusi dari sedih kita itu di dunia. Sholat, minta tolong ya Allah dengan sholat. Termasuk sebentar lagi pemilu Bapak. Minta tolong ya Allah dengan sholat. Sholatnya apa namanya? Sholat istikharah. Minta ke Allah biar Allah pilihkan siapa yang terbaik menurut Allah. Minta tolong ke Allah dengan sholat tuh Pak Bu. Ketika kita terlanjur buat dosa, minta tolong ke Allah dengan sholat. Bisa disebut nama sholatnya sholat taubat agar Allah ampuni dosa kita. Ketika kita punya hajat, minta tolong ke Allah kabulkan hajat kita. Nama sholatnya sholat hajat. Ketika kita dihadapkan dengan pilihan, diajarkan Nabi sholat istikharah. Iza hamma ahadukum falyarka' rak'atain. Kece Nabi, jika kamu dihadapkan pilihan, maka sholatlah 2 rakaat. Kece Nabi. Sholat itu namanya sholat istikharah. Terlalu sombong mungkin kita selama Bapak Bu tidak pernah sholat istikharah setiap pemilu, ya Pak Bu. Padahal kecek Nabi itu Pak Bu, kecek Nabi itu Pak Bu. Kalau kamu dihadapkan dengan keinginan, pilihan, falyarka' rak'atain, sholatlah dulu 2 rakaat. Ya Pak Bu. Sholatlah dulu 2 rakaat kecek Nabi. Itulah yang disebut sholat istikharah. Kalau tadi Bapak Ibu baik nurut kita, belum tentu baik nurut Allah. Karena memang Allah tawarkan, minta tolong ke aku, ke Allah dengan sholat. Karena memang ternyata sholat itu solusi. Sholat itu jawaban dari seluruh permasalahan kita hari ini. Sholat bukan hanya sholat wajibnya, tapi juga sholat sunnahnya. Ya Bapak, maka mulai malam kelak, ayo sholat sunnah istikharah. Bukan hanya presidennya ya Pak Bu, tapi ada satu DPRD kota, ada DPRD provinsi, ada DPR RI, ada DPD, ada presiden. 5 kali nyoblos. Jangan golput Pak Bu. Kami sering sampaikan, karena hari itu betapa banyak kita yang pesimis, apatis. Padahal pesimis itu haram dalam agama kita Pak. Ada terkecek ke kami, curhat ke kami. Berhentilah Ustaz, sama baik. Siapa presiden masih salut sekolah itu? Ada tak di makam yang kecek itu? Hah? Ada. Banyak. Siapa berarti? Banyak ini Pak. Ada tak di orang? Ada orang itu. Pak Imam. Pak Imam. Wahai Bapak Ibu yang ngecek masih kesaro itu lah. Kenapa tidak boleh kita ngecek? Berarti kita mendahului takdir Allah.
Kita ngecek masih ke saluran. Jangankan 5 tahun ke depan, Pak. Besok aja kita tidak pernah bisa menjamin. Luqman ayat 3. Apa kata Allah? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Apa yang akan diusahakan besok. Tidak ada tahu besok, Pak Bu. Kalau ada orang ngecek, masih ceko lah, siapa presiden, berarti dia mendahului takdir Allah. Berarti dia tidak percaya ke Allah, tidak percaya ke takdir Allah. Rukun iman yang ke-6 mengimani qadar dan qadar. Kalau yang ngecek masih saru cekolah, haram yang apa? Berarti dia berputus asa dari rahmat Allah. Sementara Allah harapkan kita putus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maka kita Bapak Ibu wajib optimis, haram pesimis. Sepakat Pak Bu? Takdir itu ada 2 jenis. Ada takdir mubrom, takdir yang tidak bisa kita robah. Kematian, jenis kelamin, tidak bisa kita robah. Jalankan. Ada takdir mu'allaq yang harus usaha dulu baru Allah kasih. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mau merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu dulu yang merubahnya. Maka sampai Februari usaha wajib hasil haknya Allah. Ikhtiar wajib Pak. Nyoblos itu ikhtiar. Siapapun kelak yang terpilih itulah takdir Allah. Jangan pesimis. Sepakat apa Bu? Acak mana ini? Lah berubah bro? Masih yang lama. Ya masih yang lama. Maka itu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu jaminan sholat. Diangkat kesusahan hidup. Yang pertama. Yang kedua Pak, hikmah sholat itu kenapa Allah wajibkan untuk kita? Karena ternyata ikut juga sholat menjadi solusi di